memberikan resep untuk dirinya sendiri, menyuruh perawat pergi menyiapkan bahan obat-obat itu lalu mengobati dirinya sendiri. Perawat meminta izin pada Jasper dahulu, melewati persetujuan dari Jasper, barulah dia melakukannya. Dalam waktu beberapa hari, kondisi luka Dewi perlahan-lahan membaik, sudah bisa turun dari ranjang dan berjalan. Perawat sangat terkejut bertanya apakah Dewi adalah seorang dokter. Dewi tidak menjawab, hanya meminta perawat itu membantunya menyiapkan air karena dia mau mandi. Beberapa hari ini karena kondisi lukanya serius, dia pun tidak mandi. Rasanya sekujur tubuhnya sangat tidak nyaman. Perawat sedang menyiapkan air di kamar mandi, tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan. "Ada apa?" Dewi berjalan masuk untuk memeriksa dengan tertatih-tatih. "Ular! Ular!" Perawat sangat terkejut hingga wajahnya pucat, tubuhnya gemetar sambil dengan ketakutan melihat ke arah ular hijau kecil yang berada di dalam bak mandi. Begitu melihatnya, Dewi bukan hanya tidak panik, malah sebaliknya sangat senang. "Ular hijau kecil yang sangat cantik. Apa ular ini beracun?" Perawat itu terkejut hingga mundur ke belakang. "Ini adalah bayi ular viper hijau. Ada racun, tapi sekarang ia masih kecil. Racunnya tidak kuat." Dewi berjalan dengan kaki timpang, tangannya yang kurus melewati air hangat di dalam bak mandi dan terulur ke arah ular hijau kecil itu. Hal yang aneh adalah ular kecil hitam itu bukan hanya tidak takut padanya, tetapi malah melingkari pergelangan tangannya dengan patuh, bagaikan sebuah gelang giok hijau yang bersinar di bawah cahaya lampu. "Astaga!" Perawat itu menatapnya dengan tercengang. "Kamu tidak takut?" "Apa yang perlu ditakutkan?" Dewi mengelus ular hijau kecil itu secara pelan, lalu berkata sambil terkikik, "Ular ini sangat menggemaskan. Ini mungkin bukan ular biasa, melainkan ular yang Tuan latih." Perawat berkata dengan hati-hati, "Jika ia menggigitmu, kamu akan kehilangan nyawa." "Apa? Pria itu bisa melatih ular?" Mendengar hal ini, Dewi langsung menjadi tertarik. "Ah?" Perawat itu tidak berani banyak bicara, dia berlari keluar dengan panik. "Aku keluar dulu, mandilah pelan-pelan, jangan sampai lukamu terkena air." Dewi tidak mempedulikannya, ia melepaskan jubah mandinya, lalu berendam di bak mandi, sebelah kakinya yang sakit diangkat ke pinggiran bak mandi. Sebelah tangannya membersihkan tubuhnya sendiri, sedangkan satu tangan yang lain memainkan ular kecil hijau itu. Ular kecil hijau itu seperti sudah berteman lama dengan Dewi, tidak menghindar juga tidak menggigitnya, bahkan masih melingkari lengannya ke sana kemari, seperti sedang bermain dengannya, terlihat sangat gembira. Dewi yang sedang bermain dengan asik sama sekali tidak menyadari bahwa sesosok bayangan tinggi perlahan-lahan berjalan masuk dari luar. Dari pintu kamar mandi yang tidak ditutup rapat, terlihat sebuah bayangan masuk. Saat Dewi tersadar, dia mendongak dan melihat sepasang mata yang dingin. Mata mereka berdua saling memandang, lalu tatapan mata orang itu secara naluriah mengarah ke bawah, melihat dada kecil Dewi yang penuh. Sepertinya orang itu sedikit terkejut, tetapi dengan cepat memalingkan wajah. "Kamu!" Dewi tersadar setelah beberapa detik, kedua tangannya menutupi dadanya, lalu dia berteriak kencang. Lorenzo menutup matanya dan tak bisa berkata-kata, lalu bersiul. Ular hijau kecil langsung meninggalkan lengan Dewi. Lorenzo sedikit membungkuk dan mengulurkan tangan ke arah ular itu, lalu ia naik ke atas telapak tangannya dengan patuh. "Aku hanya datang mencarinya." Setelah mengatakan hal itu, Lorenzo berbalik badan dan pergi. "Bajingan!" Dewi menepuk air di dalam bak mandi itu dengan kesal. Cipratan air mengenai ujung celana Lorenzo, tetapi dia tidak bereaksi, hanya pergi dengan dingin.
Dewi benar-benar sangat marah. Dia menoleh dan melihat cermin di tembok, menyadari bahwa sekarang dirinya berambut pendek, lalu sebagian wajahnya masih dibalut dengan kain kasa. Bajingan itu pasti tidak mengenali dirinya. Namun dengan penampilan dirinya yang tomboy ini, pria itu tetap mengintip dirinya mandi. Sungguh pria mesum. Kamu tidak apa-apa kan? Perawat buru-buru berjalan masuk lalu menatapnya dengan terkejut. Kenapa kamu tidak mengunci pintu? Dewi bertanya dengan kesal. Seluruh tubuhku dilihat oleh orang. Di sini kami tidak memiliki kebiasaan mengunci pintu. Perawat tersenyum pahit. Cepat mandi dan keluar. Tuan ingin bertemu denganmu. Selesai mandi dan membalut lukanya dengan baik, Dewi pun mengikuti perawat pergi ke ruang kerja. Begitu membuka pintu, sinar mentari menyinari. Seluruh dinding di hadapannya terbuat dari kaca. Di luar ada hutan bambu. Batang bambu yang berwarna hijau bergoyang dengan lembut mengikuti angin, bagaikan sebuah lukisan yang menghiasi ruang kerja dan membuatnya menjadi segar. Cahaya mentari yang menyinari hutan bambu masuk ke dalam menembus dinding kaca membawa kehangatan, membuat hati orang merasa tenang. Lorenzo duduk di kursi kayu yang berada di depan tembok kaca itu, sedang melihat dokumen menggunakan laptopnya. Bunga magnolia di sampingnya kebetulan sedang mekar, memberikan aroma yang menenangkan di udara. Wajah yang tampan dengan ekspresi dingin terlihat luar biasa agung di bawah sinar matahari. Dengan mengenakan kacamata berbingkai putih di hidungnya yang mancung dan sosok dirinya yang duduk dengan tenang, ketampanannya membuat orang sulit bernafas. Dewi menjadi terlena oleh pemandangan indah di depannya ini. Langkah kakinya terhenti lalu menatap pria itu dengan tertegun. Setelah beberapa lama barulah kesadarannya kembali. Masuklah, Jasper menyapa. Dengan dibantu oleh perawat, Dewi berjalan masuk sambil tertatih-tatih. Jasper menumbuk ke arah sofa. Perawat pun memapahnya duduk lalu mundur ke samping dengan tenang. Menerima maksud dari Lorenzo, Jasper pun berkata pada Dewi, memintamu datang karena mau menjelaskan beberapa hal. Pertama, sekarang kondisi penyakitmu sudah termasuk stabil. Mulai besok, aku akan mengaturkan rumah sakit terbaik di San Francisco untuk menjalani pengobatan. Kedua, mengenai cek yang diberikan padamu sebelumnya, itu untuk biaya ganti rugi. Setelah besok kamu dirawat inap di rumah sakit, utang di antara kita sudah termasuk selesai. Ketiga, tunggu sebentar. Tiba-tiba Dewi memotong perkataan Jasper. Uang itu tidak cukup. Hah? Jasper sedikit tertegun. Batas maksimalnya adalah 10 juta dolar. Masih tidak cukup. Sebelumnya, aku mengira diriku hanya mengalami luka luar. Tentu saja, nominal itu tidak masalah. Tapi sekarang, wajahku juga rusak. Dan ada kemungkinan berubah menjadi idiot. Tentu saja, uang itu tidak cukup. Dewi berkata dengan tegas dan percaya diri. Nona, jangan terlalu tamak. Jasper menatapnya sambil mengerutkan kening. Kami sudah mengurus seluruh biaya pengobatanmu di rumah sakit. 10 juta dolar itu diberikan padamu sebagai kompensasi. Rumah sakit apa? Aku tidak peduli. Aku bisa mengobati diriku sendiri. Dewi memasang ekspresi meremehkan. Berikan biaya pengobatan itu padaku. Aku sendiri yang akan bertanggung jawab. Berbual tanpa tahu malu. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Dewi mendongak. Seorang dokter bule berdiri di depan pintu lalu menyapa Lorenzo sambil membungkukkan badan. Dokter Jody, silakan masuk. Jasper menyapa. Saat berjalan masuk, Jody memelototi Dewi. Dewi tidak mempedulikannya, melainkan melihat ke depan pintu. Di luar masih ada 4 tenaga medis yang sedang membawa kotak medis. Dia pun menoleh dan menatap Lorenzo. Benar saja, meskipun tubuhnya berdiri tegap dan gerakannya kelihatan sangat normal, tetapi raut wajahnya terlihat sedikit pucat. Jangan-jangan... Tuan, semuanya sudah siap, Jody berkata pada Lorenzo dengan hormat.
Lorenzo merespon seadanya. Dia melirik Dewi dengan dingin, lalu berpesan pada Jasper, "Kamu uruslah." "Baik," Jasper berkata pada Dewi sambil mengerutkan kening. "Jika ada permintaan apapun, katakanlah padaku. Kita keluar dulu." Perawat buru-buru memapah Dewi keluar. Pada saat bersamaan, Jody sudah mengitari meja baja itu dan memeriksa luka Lorenzo, lalu berkata dengan suara kecil, "Luka Anda sedikit memburuk. Racun ini sangat kuat. Tuan, lebih baik kita pergi ke rumah sakit." "Bukankah kamu bilang bisa mengobatinya?" Lorenzo mengenyit, suaranya sedingin padang es. "Tapi..." "Berapa tarif pengobatan yang dilakukan oleh Dokter Jody?" Tiba-tiba Dewi menghentikan langkah kakinya lalu menoleh dan bertanya, "Hanya masalah kecil seperti ini masih tidak bisa diobati. Lebih baik biar aku saja." "Hah?" Semua orang menatapnya. Jasper menatap Dewi seperti melihat orang bodoh lalu berkata sambil mengerutkan kening, "Sudah ribut lagi. Cepat pergi." "Siapa kamu? Berani-beraninya berbual di depan Tuan," seru marah Jody. Sedangkan Lorenzo tatapannya sedang memperhatikan hal lain. Dewi juga tidak banyak bicara. Dia berjalan menghampiri dengan kaki timpang, memeriksa luka Lorenzo sebentar lalu langsung menyimpulkan, "Kamu terkena racun." "Omong kosong." Jody tertawa dengan dingin mencibir, "Tadi aku sudah mengatakannya." Dewi menyentuh ringan punggung Lorenzo dengan tangannya yang kurus, berhenti di luka pada pinggangnya dan memeriksanya dengan teliti lalu memberi kesimpulan, "Meski lukanya sudah meradang, tapi bisa disimpulkan bahwa ini digigit oleh ular. Selain itu, ini bukan ular biasa, melainkan ular yang sudah dimasukkan obat biokimia. Jadi, racun ini adalah racun ular ditambah bakteri biokimia yang bercampur menjadi satu. Sungguh beda dari yang lain." Mendengar perkataan ini, ekspresi Jasper langsung berubah drastis. "Bagaimana kamu tahu?" Lorenzo sedikit menyipitkan matanya. Selain Jasper dan beberapa orang kepercayaan lainnya, tidak ada orang yang mengetahui hal ini. "Apa Dokter Jody tahu?" Dewi tidak merespon perkataan Jasper, melainkan menatap Jody sambil menaikkan alisnya. "Aku..." Tatapan mata Jody sedikit panik. "Dalam menetralkan racun, pengobatan modern menggunakan cara yang juga akan melukai tubuh. Luka karena racunmu ini hanya bisa diobati dengan pengobatan tradisional." Dewi langsung mengatakan kesimpulan, "Percaya padaku atau tidak, itu terserah kamu." Selesai bicara, dia pergi dengan tertatih-tatih. Perawat tercengang, lalu buru-buru mengikuti di belakang. "Dia jelas-jelas sedang membual. Tuan jangan percaya padanya." Jody berkata dengan luar biasa marah, "Saya tidak pernah mendengar bahwa pengobatan tradisional bisa menetralkan racun." "Bukan begitu," Jasper berkata pelan-pelan, "Beberapa hari ini aku pergi mencari dokter terkenal, lalu menyadari bahwa ada seorang tabib dari negara Nusantara yang sangat hebat dalam menetralisir racun. Kabarnya Pangeran Denmark dan orang terkaya di Dubai juga disembuhkan oleh tabib itu." "Maksudmu tabib dewa?" Jody buru-buru berkata, "Saya pernah bertemu dengan beliau. Tabib ini sangat misterius, tidak diketahui keberadaannya, apalagi dia sudah berusia lanjut. Entah masih ada di dunia ini atau tidak." Mendengar perkataan ini, Dewi yang sudah berjalan ke depan pintu memutar bola matanya dengan kesal. "Sialan, kamu yang sudah tidak ada di dunia ini." "Tuan, mohon percaya pada saya. Saya pasti bisa menemukan Anda." Jody sekali lagi menjamin dengan yakin. "Hanya saja pengobatan modern memang membutuhkan beberapa peralatan. Kita harus ke rumah sakit." "Kamu..." Tiba-tiba Lorenzo berkata dengan tenang. Dewi yang hendak berjalan keluar dari ruangan langsung menghentikan langkahnya, lalu menoleh dan menatap Lorenzo dengan dingin. "Kamu memanggilku?"
Seberapa yakin kamu? Lorenzo langsung bertanya. 99%. Dewi menjawab dengan lugas. Tentu saja, kamu juga harus bekerja sama. Waktunya. Lorenzo bertanya lagi. Itu harus lihat resistensi tubuhmu terhadap obat. Juga harus lihat apa ada masalah lain. Dewi menghitung-hitung. Kalau ingin mempertahankan daging itu, maka setidaknya perlu 10 hari hingga setengah bulan. Jika boleh membuangnya, maka bisa lebih cepat. Hah? Jasper tercengang mendengarnya. Dia baru pertama kali mendengar tentang membuang daging untuk mengobati penyakit. Selain itu tidak disangka gadis ini berani berbicara terhadap tuan mereka dengan sikap yang begitu tenang. Perawat itu juga ketakutan hingga sekujur tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Tidak masuk akal. Jody seperti mendapatkan kesempatan maka langsung berseru marah. Ini sungguh tidak masuk akal. Tuan, Anda tidak boleh percaya padanya. Jika berani menipuku, kamu akan mati dengan sangat mengenaskan. Lorenzo memperingatkan dengan dingin. Untuk apa menipumu? Aku masih ingin mendapatkan uang. Dewi memutar bola mata ke arahnya. Bicarakan biaya pengobatannya dulu. Kalau tidak ada uang, aku tidak akan mengobatimu. Kalau uangnya sedikit, juga tidak bisa. Uang bukan masalah. Lorenzo melakukan sebuah gerakan tangan. Jasper memberikan selembar cek lagi pada Dewi. Ini adalah uang DP. Setelah penyakit berhasil disembuhkan, masih ada bayaran lagi. Tidak usah repot-repot. Dewi tidak menerima cek itu. Aku tidak ada waktu untuk pergi mencairkannya ke bank. Langsung transfer saja. Selesai bicara, dia pun menuliskan sebuah nomor rekening, lalu menyerahkannya pada Jasper. Kamu adalah orang negara Nusantara. Melihat nomor rekening ini, Jasper langsung tahu. Tentu saja, Dewi berkata dengan datar. Kalau uang sudah masuk ke rekening, maka pengobatan bisa dimulai. Tapi, kalian harus mendengarkan perkataanku. Siapkan beberapa barang dulu. Aku akan bekerja sama sepenuhnya. Jasper mengangguk. Selain itu, Dewi menunjuk Jody. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Hah? Jody sangat marah hingga raut wajahnya memerah. Saat hendak bicara, Lorenzo sudah membuat gerakan tangan. Lalu Jasper langsung menyuruh orang itu menyeretnya keluar. Tuan, dengarkan saya. Tuan. Jody masih ingin menjelaskan dengan panik, tapi dengan cepat suaranya sudah menghilang. Sudah puas. Lorenzo menatap Dewi. Bagus. Dewi menyunggingkan senyumnya. Oh ya, aku katakan dulu, aku mau minta biaya pengobatan sebesar 200 miliar. Tidak masalah kan? Tidak masalah. Lorenzo menjawab dengan lugas. Tapi, kalau kamu tidak bisa menyembuhkanku dalam waktu setengah bulan, maka aku akan mengambil nyawamu. Suaranya tenang dan jernih, tapi membawa aura dingin yang sangat mengerikan. Bertaruh 200 miliar dengan nyawaku. Dewi bukan hanya tidak takut, tapi malah tertawa bangga. Kelihatannya nyawaku cukup bernilai. Lorenzo tidak bicara, hanya menatapnya dengan diam. Ini adalah wanita pertama yang sama sekali tidak takut padanya. Salah. Dia orang kedua. Wanita yang menyandranya dengan pisau di Casino Claims adalah orang pertama. Menarik. Maksudku, uang itu dalam dolar. Dewi menambahkan, demi jaminan, kalian berikan cek senilai 200 miliar dolar padaku dulu. Lagi pula, aku ada di tempatmu, tidak akan bisa kabur. Lorenzo sudah kehilangan kesabaran. Dia mengerutkan keningnya dan berekspresi dingin. Aku akan mengurus hal itu. Jasper buru-buru maju untuk mengurus masalah itu. Ayo, kita bicarakan di luar. Oh ya, siapa namamu? Aku. Dewi berpikir sebentar lalu asal bicara. Tuan Dewi. Hah? Jasper masih mengira dirinya salah mendengar. Kata dari mana itu?
gabungan dari Tuan Besar dan Dewa Agung. Jasper langsung memberikan cek senilai 200 miliar dolar pada Dewi, lalu kembali ke ruang kerja. Pada saat ini Lorenzo masih membaca dokumen sambil minum teh. Jasper maju dan menuangkan teh untuknya, lalu berkata dengan hati-hati, "Tuan, apakah bocah tomboy itu bisa menyembuhkan luka dirinya sendiri dalam waktu yang begitu singkat, serta dengan obat-obatan yang terbatas? Dia pasti memiliki kemampuan medis yang cukup hebat. Apalagi dia tidak takut pada ular hijau itu." Lorenzo terus memperhatikan Dewi. Setiap hari perawat yang berada di sisi Dewi selalu melaporkan setiap gerakan gadis itu pada Jasper. Awalnya dia mengira Dewi hanya menguasai sedikit ilmu medis, namun hari ini melihat Dewi bermain dengan gembira bersama ular hijau, dia pun yakin bahwa gadis itu bukanlah orang biasa. Ini sungguh di luar dugaan. Jasper juga merasa terkejut. Ular kecil bertumbuh besar dengan berendam racun. Sekujur tubuhnya penuh dengan racun. Kami bahkan tidak berani mendekat. "Awasi dia dengan baik," pesan Lorenzo. "Baik." Jasper mencari bahan obat sesuai perintah Dewi. Begitu melihatnya, Dewi langsung mengernyit. "Bahan-bahan obat ini kurang bagus. Semuanya bahan jelek yang tidak lolos seleksi. Efek obatnya tidak akan terlalu berkhasiat." "Kalau begitu, aku akan pergi mencari lagi." "Tidak perlu," Dewi berkata dengan lugas. "Bahan obat herbal memang sangat jarang di sini. Sangat sulit menemukan obat-obatan yang bagus. Selain itu, kamu tidak menyiapkan semua bahan yang kuminta. Meskipun hanya kurang satu bahan, khasiatnya akan berbeda sangat jauh." "Kalau begitu, harus bagaimana?" Jasper bertanya dengan panik. "Sebaiknya pergi ke negara Nusantara," Dewi berkata. "Bahan-bahan obat herbal yang bagus ada di Nusantara." "Tuan masih ada urusan. Untuk sementara tidak bisa ke sana." Jasper sedikit kesulitan. "Bagaimana kalau aku menyuruh orang untuk mengirim obat dari negara Nusantara?" "Kalau kamu yakin bisa mendapatkan bahan obat yang bagus, itu juga boleh. Tapi harus cepat." Dewi melihat kalender. "Lebih lama 1 hari, masalahnya akan bertambah serius. Aku lihat lukanya sudah mendekati ginjal. Kalau mempengaruhi fungsi organ itu, aku tidak bertanggung jawab." "Hah?" Jasper sangat terkejut hingga wajahnya pucat, lalu buru-buru melapor hal ini pada Lorenzo. Begitu Lorenzo mendengarnya juga langsung emosi. "Segera suruh orang untuk mengantar bahan obat kemari." "Baik." Pada hari-hari selanjutnya, posisi Dewi naik melesat dalam sekejap. Dari pasien terluka yang dibawa pulang ke rumah menjadi tabib pribadi Lorenzo. Tidak peduli kemana dia pun pergi, pasti ada orang yang menyapanya dengan hormat. "Halo, Tuan Dewi."